Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Tentu tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan Smart Listener, di spesial program untuk hari ini di Bersama Parlemen, ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda. Ini merupakan kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial, bersama dengan Bapak Arifin Dengkule, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi C. Nah, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arifin. Waalaikumsalam. Selamat sore Smartfan. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya, dan Smart Listeners, perlu kami informasikan juga bahwa Pak Arifin ini juga sebelumnya menjabat sebagai ketua dari Komisi C ya. Nah, ini seperti apa nih Pak, menjabat sebagai ketua Komisi C dan untuk saat ini sebagai tetap ya di Komisi C. Nah, dan Smart Listeners, untuk Anda juga yang menyaksikan kami di sore hari ini, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Perlu kami informasikan juga, Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya silakan untuk ajama ya, itu langsung saja juga ajang aspirasi masyarakat ya. Itu bisa, caranya seperti apa itu langsung saja ya, itu bisa Anda download di Google Play Store dan juga di App Store ya. Baik, langsung saja kita ngobrol ya di sore hari ini. Pak Arifin, akhirnya terima kasih loh ya bisa datang ke Smart FM untuk hari ini Pak. Perlu tentu dari Smart Listeners juga ingin mengetahui nih, sebelum berkiprah sebagai anggota Dewan ya, sebagai anggota DPRD Kota Makassar, Pak Arifin profesinya sebelumnya seperti apa Pak? Ya, lebih dekat dengan mic-nya Pak. Iya. Jadi sebelum kami masuk di anggota legislatif DPRD Kota Makassar, saya sebelumnya saya ada di dunia kontraktor. Ya. Jadi sedikit banyaknya saya tahu dunia kontraktor, sehingga apa yang mendorong saya masuk untuk menjadi anggota legislatif. Karena kenapa? Dunia kontraktor itu dunia yang penuh dengan liku-liku. Oleh karena itu untuk untuk meningkatkan keilmuan saya dalam di dunia kontrak itu sendiri, ya saya kira tidak ada salahnya saya masuk coba-coba terjun ke dunia politik untuk memperlihatkan ya. Dan akhirnya itu bisa gitu ya Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, ini sampai 2 periode loh Pak. Iya. Nah, betul. Itu seperti apa nih Pak untuk tantangannya? Jadi memang tantangan-tantangan yang ada sebelumnya ya memang ada. Tapi kalau memang ada kemauan dan ingin betul-betul melakukan sesuatu yang terbaik, saya kira tidak ada masalah. Oleh karena itu, ketika kami memilih dari dunia kontraktor beralih ke dunia politik, itu memang memerlukan suatu tantangan yang begitu berat juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan kemauan dan tekad yang bulat, saya kira tidak ada masalah. Oke, jadi ini bisa ini untuk usaha yang dijalani juga masih tetap ya Pak? Iya, alhamdulillah masih ada, tapi dikurangi anak-anak iya. Jadi fokus ya untuk saat ini ya, menerima aspirasi masyarakat ya. Baik, nah Pak Arifin, ini kan tadi ya, terima kasih sudah menyempatkan juga untuk hadir Pak. Kalau saat ini kan memang aktivitasnya ini sangat banyak ya, terkhusus untuk hari ini. Kalau sekarang ini kan sekarang lagi ada pembahasan apa Pak di parlemen Pak? Jadi untuk hari ini ada beberapa agenda kami, terutama untuk masalah pansus Bambang Perda, terus ada rapat badan anggaran untuk anggaran tahun 2023 untuk Kota Makassar.
Dan ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan untuk rapat-rapat intern di komisi. Oke, itu ya yang saat ini menjadi salah satu fokus kegiatan ya di Komisi C ya Pak ya. Betul. Baik. Nah Pak Arifin, untuk hari ini kita langsung saja ya, karena tema kita untuk hari ini upaya mendorong percepatan pengembangan transportasi massal di Kota Makassar ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak Arifin, Kota Makassar ini menjadi salah satu kota yang ada di kawasan timur Indonesia. Nah, kalau kita lihat saat ini itu pembangunannya sangat luar biasa ya. Itu bukan hanya dari pembangunan infrastrukturnya ya Pak Arifin. Kemudian untuk penambahan jumlah penduduk ya, kemudian penambahan jumlah kendaraan ya, ini dari tahun ke tahun ini sangat pesat ya. Nah, kalau melihat juga nih dengan tingginya mobilitas warga ataupun masyarakat di Kota Makassar, nah tentu diperlukan sarana vital ya, yaitu adanya transportasi umum. Nah Pak Arifin, kalau dulu itu kita mengenal adanya angkot ya, angkutan umum ya, yaitu angkutan yang tentunya dengan harga yang terjangkau. Kita mengenal dengan nama istilah PT-PT. Dengan harga yang terjangkau, kemudian juga bisa menampung 10 sampai 14 orang ya, 10 sampai 14 orang. Tapi kalau saat ini dengan melihat kalau melihat saat ini kayaknya ini sudah tidak sesuai lagi ya Pak. Jadi diperlukan salah satu sarana transportasi massal. Nah, bagaimana nih Pak Arifin melihat urgensi dengan adanya transportasi massal di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini, Pak Arifin? Iya, makasih Bu. Jadi memang kalau kita melihat tren di Kota Makassar, saya kira sudah saatnya untuk menyediakan sarana yang namanya sarana transportasi massal. Kenapa? Kalau kita melihat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar, itu kan kalau di Makassar pada siang hari itu penduduk itu sekitar 1,7 juta jiwa. Itu pada siang hari untuk beraktivitas. Oleh karena itu, kalau kita tidak barengi dengan transportasi massal, ini bisa menimbulkan, coba lihat kita Makassar, jalan-jalan tertentu kan biasa kita macetnya bukan main. Tapi kalau kita bisa menyiapkan yang namanya transportasi massal, artinya bisa mengurai lah yang namanya kemacetan tadi. Karena ya apa yang Ibu katakan tadi, bahwa dulu ada katanya yang namanya PT-PT yang bisa memuat sampai 10 orang. Nah, sekarang kalau kita bisa menyiapkan sarana transportasi massal yang mungkin agak lebih besar, kali mungkin bisa memuat sampai 30 orang. Anggaplah dikatakan transportasi pariwisata gitu kan, apalagi Kota Makassar ini sedang menggadang bahwa namanya ada lorong wisata. Itu kan bisa mengakses ke minimal ke jalan protokol yang menuju ke lorong wisata, itu bisa mengurai yang namanya tadi kemacetan, sehingga apa yang di program pemerintah Kota Makassar bisa kita lihat, bisa kita tercapai. Ya. Oke. Ya, jadi penting Pak ya adanya transportasi massal ya, di mana ini bisa menghubungkan transportasi massal ini menghubungkan satu tempat dan juga tempat yang lainnya ya, misalnya dari pelabuhan kemudian ke bandara, kemudian perkantoran ya, akses untuk transportasi ataupun tempat-tempat publik ya, Pak Arifin. Baik, nah kalau kita lihat untuk saat ini ya, untuk transportasi massal yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau di provinsi sendiri itu kan kita tahu ya, itu adanya BRT ataupun teman bus ya, teman bus. Nah, kalau Pak Arifin sendiri melihatnya seperti apa nih Pak untuk sarana ataupun transportasi massal di provinsi, kemudian di kota sendiri bagaimana Pak? Kalau kita melihat transportasi yang disediakan oleh provinsi, ya itu sebenarnya sangat membantu juga daerah penyangga antara Kabupaten Goa dengan Takala, kan kita bisa lihat itu aksesnya. Nah, sekarang kalau setelah masuk Makassar itu kan harusnya juga Makassar menyediakan. Kita mau itu melihat seperti apa yang ada di yang biasa kita, kalau kita ada studi banding di kota-kota Bandung, Bali, itu kan transportasi massal itu yang ada di sana, pariwisatanya itu bagus sekali, bahkan bak terbuka. Kita di Makassar butuh memang sarana-sarana yang sifatnya untuk wisata.
Bersyukurlah pemerintah Kota Makassar untuk di 2023 ini ada program yang betul-betul mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik yang namanya lorong wisata, sehingga dengan munculnya lorong wisata ini saya kira harus dibarengi dengan suatu alat transportasi, karena kalau tidak ada transportasi ya saya sulit juga untuk menempuh yang namanya lorong-lorong wisata yang mungkin ada tamu dari luar umpamanya ingin melihat lorong wisata yang ada di sana untuk menampilkan sesuatu, apakah tarian kesenian apakah, itu kan butuh alat transportasi dari bandara langsung ke tempat tujuan. Itu kan bagus sekali sebenarnya program ini. Oleh karena itu saya berharap pemerintah kota mudah-mudahan di 2023 ini bisa melihat yang namanya transportasi massal, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bahwa lorong wisata ini bisa betul-betul bisa dinikmati oleh warga. Iya. Oke, jadi ini sangat memudahkan ya untuk juga masyarakat ya. Untuk lorong wisata ini kan ini bisa menjadi daya tarik wisata baru ya. Pastinya ya ke depannya, dan juga bagaimana lorong itu bisa mandiri dan juga berdaya guna ya. Baik, Pak Arifin, kita lanjut lagi nih ya. Nah, kita kembali nih untuk bagaimana upaya mendorong percepatan pengembangan transportasi massal di Kota Makassar. Nah, kalau yang itu ada beberapa sempat ya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk transportasi massal, Pak. Nah, bagaimana Pak kira-kira Anda melihat yang itu sempat ya juga dilakukan oleh pemerintah kota, Pak? Apa sebenarnya yang menjadi hal yang perlu dibenahi, Pak Arifin? Iya. Jadi sebenarnya pemerintah kota sudah pernah menggagalkan yang namanya dulu kita dikenal PT Smart, iya. Tapi ya entahlah bagaimana sehingga tidak bisa berlanjut. Tapi saya berharap untuk di tahun anggaran 2023 ini mudah-mudahan dari dinas atau SKPD yang terkait bisa menganggarkan kembali yang namanya transportasi massal, sehingga apa yang selama ini yang kekurangan yang ada di Kota Makassar bisa terpenuhi, terutama masalah transportasi, karena kita tahu bahwa transportasi ini adalah alat menyambung, adalah alat transportasi adalah untuk mencapai suatu titik tertentu. Dalam suatu kegiatan kita selalu transportasi di Makassar, orang bilang Pak Ceto ini ada lorong wisatanya tapi tidak tahu transportasinya ke sana untuk sampai ke sana. Nah, kalau kita berwisata kan enak kalau kita dalam satu rombongan bagus, tidak terpisah-pisah. Sehingga untuk mencapai suatu lorong wisata itu dengan adanya transportasi massal saya kira lebih mudah lagi untuk mengakses suatu lorong yang namanya lorong wisata. Iya. Jadi sangat pentinglah untuk dipersiapkan sarana namanya transportasi massal. Oke, baik. Itu ya, Smart Listeners. Jadi dari Pak Arifin tadi mengatakan bahwa penting untuk adanya transportasi massal di Kota Makassar. Baik, kita masih lanjut lagi. Kita break untuk sesaat, dan Smart Listeners, Anda yang ingin bertanya juga ya silakan, kami ada live chat ya. Silakan untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar untuk topik pembahasan kita di hari ini, upaya mendorong percepatan pengembangan transportasi massal di Kota Makassar. Nah, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami, tentunya masih bersama Parlemen, menghadirkan Bapak Arifin Dengkule, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi C ya. Untuk topik pembahasan kita hari ini masih terkait upaya mendorong percepatan pengembangan transportasi massal di Kota Makassar. Nah, Pak Arifin, kalau kita lihat nih ya, untuk transportasi massal ya di kota-kota lain ya, misalnya kalau Pak Arifin berkunjung nih di kota-kota yang ada di Indonesia, Pak, itu seperti apa Pak untuk transportasi massalnya, Pak? Iya, jadi setelah saya biasa melihat di kota-kota, di Bandung, Jakarta, Surabaya, itu kan ada memang angkutan-angkutan transportasi massalnya yang melalui jalur-jalur tertentu atau halte-halte tertentu dan dapat singgah di tempat-tempat, apakah tempat pariwisata, mall atau apa dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga mau melihat Makassar ada seperti itu. Karena Makassar ini kita belum lihat, belum ada transportasi massal yang bisa mengakses ke tempat-tempat itu tadi.
Oleh karena itu saya berharap mendorong ke depan untuk mudah-mudahan di 2023 nanti ini mudah-mudahan ada anggaran yang bisa pemerintah kota siapkan untuk transportasi massal ini. Kalau ini yang bisa dilakukan, berarti apa yang program unggulan pemerintah Kota Makassar itu dengan adanya lorong wisata, saya kira juga bisa dijangkau dengan transportasi massal ini, sehingga akses untuk ke tempat-tempat tertentu saya kira lebih mudah dengan adanya transportasi massal. Karena kita lihat Makassar belum ada transportasi massal yang betul-betul namanya menjurus ke tempat-tempat tertentu. Nah itu saya berharap mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar bisa melihat ke depan bahwa transportasi massal ini sangat dibutuhkan di Kota Makassar yang ya, jadi untuk transportasi massal yang terintegrasi gitu ya Pak, jadi menghubungkan bandara, terminal, pelabuhan, pusat aktivitas masyarakat, perkantoran, kampus, sekolah ya. Dan kalau dari Pak Arifin sendiri itu melihat ya, gambaran untuk transportasi massal kira-kira untuk Kota Makassar yang ada dalam pikiran dari Pak Arifin, kira-kira yang seperti apa Pak untuk konsepnya? Saya kira untuk gambaran saya sebagai transportasi massal yang kita siapkan untuk Kota Makassar, bisa saja kita desain sedemikian berupa atau bagaimanalah, mungkin ada bisa yang terbuka, ada yang tertutup, karena kita mengantisipasi mungkin di musim hujan mungkin dia ada tertutup, tapi pada saat mungkin pada saat musim-musim kemarau begini bisa saja kita pakai bis-bis yang terbuka seperti ada di Bandung itu contoh bagus sekali, di Bali itu bagus sekali tuh bis-bisnya itu yang bisa memuat sampai 20 orang, 30 orang dengan bak terbuka sambil berwisata sambil melihat keliling-keliling Kota Makassar. Saya kira itu dibutuhkan. Iya. Oke, jadi itu ya dari Pak Arifin ya, smart listeners, bagaimana adanya transportasi massal yang kalau bisa Pak itu memang singgah di rute-rute yang ada wisatanya ya Pak. Ya misalnya nih lorong wisata ya, kalau bisa dari lorong satu ke lorong lainnya itu terintegrasi, terhubung gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah Pak, kalau dari beberapa hal ya Pak Arifin, kalau melihat untuk transportasi massal yang ada di Kota Makassar ya, itu kan sebelumnya tadi yang diinformasikan oleh Pak Arifin itu sempat ada gitu ya. Nah untuk kedepannya, ini kan tadi seperti diinformasikan oleh Pak Arifin bahwa kedepannya Makassar ini juga bisa melihat ya transformasi ataupun transportasi massal yang ada di kota-kota besar lainnya seperti di Jakarta, kemudian di Bali ya, di Bandung gitu kan Pak. Kira-kira nih Pak, kalau semuanya ada transportasi massal, keinginan dari masyarakat sendiri untuk bisa beralih ke transportasi massal. Nah, menurut Pak Arifin gimana nih? Iya. Saya kira untuk masyarakat untuk beralih ke ini tergantung kesiapan kita, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar bagaimana menyiapkan sarana itu sendiri. Saya kira kalau masyarakat merasa nyaman untuk naik di transportasi massal itu, saya kira tidak ada masalah. Makassar ini saya kira warganya begitu dia katakan baik ya pasti berlomba-lomba orang, apalagi dengan rute-rute tertentu yang seperti yang dikatakan tadi, mungkin ada rutenya ke tempat-tempat tertentu misalnya ke mall atau ke tempat-tempat wisata. Saya kira tidak ada dan bisa mungkin dari segi biaya mungkin bisa terjangkau. Saya kira masyarakat gampang saja beralih dengan itu tadi, dengan fasilitas yang merasa nyaman. Saya kira tidak ada masalah. Iya. Jadi hal yang terpenting itu harus adanya kenyamanan di situ Pak ya, dari adanya transportasi massal begitu ya. Kemudian yang terpenting bagaimana masyarakat juga yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi itu bisa beralih Pak ke transportasi massal begitu kan. Oke, ini bisa mengurai kemacetan ya. Ini menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Nah, Pak Arifin, nah salah satu
hal ya untuk mengurai kemacetan di Kota Makassar selain adanya transportasi massal, Pak. Hal apa lagi yang bisa mengurai kemacetan di Kota Makassar yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Makassar, Pak? Saya kira ya betul. Saya kira salah satu memang untuk mengeraikan kemacetan yang ada di Kota Makassar adalah memang yang pertama itu adalah transportasi massal. Karena kita tahu bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kota Makassar itu sampai 2022 itu sekitar 1,7. Bayangkan. Dengan akses jalan yang tidak pernah berubah. Nah, oleh karena itu suatu tantangan ke depan Kota Makassar harus memang kita melihat bahwa transportasi massal ini sangat dibutuhkan di Kota Makassar, sehingga bayangkan contoh kalau saya keluar dengan keluarga yang tadinya kalau saya keluar sendiri umpamanya pakai kendaraan sendiri, keluar ibu pakai kendaraan sendiri, anak-anak pakai kendaraan sendiri, dan rata-rata kita survei itu di Makassar itu dalam satu rumah itu rata-rata memiliki kendaraan sampai 7, iya kan? Oleh karena itu dengan adanya transportasi massal ini bisa mengurai kemacetan itu sendiri. Karena kenapa? Yang tadinya kalau kita mau keluar umpamanya suatu tempat tujuan yang sama, ya kita pakai transportasi massal karena sudah ada halte yang ditentukan bahwa saya mau ke sana. Sudah ada halte yang ditentukan. Nah, saya kira itulah salah satu untuk menguraikan kemacetan. Iya. Pak, kalau melihat juga nih dari seperti diinformasikan ya untuk jumlah penduduk di Kota Makassar begitu ya. Kalau untuk jumlah penduduk yang ada di Kota Makassar itu mereka pendatangkah pada saat jam-jam tertentu itu mereka pada masuk ke Makassar, Pak, atau bagaimana kalau Pak Arifin melihat? Iya. Jadi yang pada siang hari itu sebenarnya banyakkan warga kota dari pegawai-pegawai, terutama pegawai atau pekerja-pekerja itu ada kan tinggalnya di, anggaplah mungkin ada di Maros, ada di Goa pada siang hari, kan pagi-pagi kan masuk Kota Makassar. Iya, itu salah satu. Sehingga di pada siang hari itu Kota Makassar itu bisa berjumlah sampai 1,7 jiwa. Oleh karena itu yang perlu disiasati, dan kita bisa lihat pada sore-sore hari, pagi hari kemacetan di Makassar itu bukan main. Nah, oleh karena itu, tapi kalau dengan adanya nanti transportasi massal, saya kira itulah salah satu jalan yang terbaik untuk menguraikan kemacetan yang ada di Kota Makassar. Yeah. Oke. Nah, itu ya smart listeners, seperti informasikan oleh Pak Arifin tadi bahwa salah satu hal yang terpenting ini perlu segera ya adanya transportasi massal di Kota Makassar. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya, dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Arifin, saya coba baca dulu. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, itu juga penyebab kemacetan, salah satunya galian-galian di tengah jalan yang sampai saat ini belum selesai. Malah bertambah banyak titik-titik galian di jalan-jalan Makassar. Nah, bagaimana nih tanggapannya, Pak Arifin? Iya. Saya bisa tanggapi sedikit. Yang kebetulan yang banyak galian-galian ini kan ada kan proyek nasional ini, yang pekerjaan IPAL, terutama yang berdampak itu ada beberapa kecamatan. Kalau di sini kan ada kecamatan Mamajan, Mariso, Ujung Pandan. Kita bisa lihat jalan di tengah jalan. Tapi itu kan kontraknya kalau tidak salah itu kan sampai 2023. Kontraknya sampai tahun 2023. Sebenarnya yang wewenang, Pak, dari adanya galian-galian ini apa, Pak? Dari kota atau provinsi, Pak? Itu balai provinsi punya. Oh, balai provinsi. Iya. Itu kan proyek nasional itu untuk perjalanan IPAL. Oke, jadi gimana nih, Pak, tanggapannya untuk adanya banyak galian-galian yang ada di Kota Makassar saat ini, Pak? Jadi kita sudah koordinasi dengan dinas terkait. Bahkan kita sudah pernah pertemuan dengan kepala balai, dengan dinas PU sebagai pemerintah penanggung jawab di Kota Makassar untuk galian-galian yang ada di Kota Makassar. Mereka memang harus betul-betul memperhatikan, karena kenapa? Yang biasa dikeluhkan masyarakat bahwa setelah digali dia punya depan rumah itu kadang lama terbengkalai. Oleh karena itu kita mendorong dalam hal ini dinas PU supaya koordinasi dengan baik dengan balai, sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini bisa
bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat. Dan ini memang sudah berlangsung hampir 2 tahun lebih. Keluhan masyarakat itu saja. Oleh karena itu saya berharap dalam hal ini Dinas PU selalu koordinasi dengan balai sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat Kota Makassar terhadap galian-galian ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tepat waktu nanti ya jalanan sudah bisa baik kembali. Karena kalau begini terus kasihan juga pemakai jalan yang ada di Kota Makassar. Bahkan beberapa bulan lalu ada termasuk ada yang korban, katanya sudah ada yang korban. Itu kan kita tidak mau dengar begitu. Iya. Oke, jadi ini segera direspon dengan cepat begitu harus ya direspon Pak? Cepat. Dari balai Pak ya? Iya. Dari balai. Dari balai. Ini yang berkoordinasi nantinya dari pemerintah kota Pak? Kita dorong kalau kita dari legislatif untuk sarankan pemerintah kota supaya lebih banyak berkomunikasi dengan balai karena proyek ini kan proyek nasional. Jadi kalau semuanya dalam hal ini OPD yang terlibat berarti di SUP Pak? Bukan, Dinas PU. Dinas PU iya. Ya. Iya. Oke. Itu ya tadi pertanyaannya. Kemudian ada juga nih pertanyaan selanjutnya ya. Selamat sore Pak Arifin. Sore. Nah, selain galian proyek pembangunan IPAL yang berlubang di mana-mana, kemudian juga penerangan jalan Pak. Ini belum merata penerangan jalan di Kota Makassar Pak katanya. Iya. Iya, bagus ini. Jadi ini cukup banyak gitu ya. Jadi PR di Kota Makassar. Silakan Pak. Jadi kalau kita cerita soal penerangan jalan di Kota Makassar, sebenarnya Makassar ini punya ada lampu lorong yang kita biasa itu warna orange itu. Tinggal bagaimana saja nanti ini kan sementara dalam proses lelang sekarang ini. Oleh karena itu saya berharap tiap kelurahan atau kecamatan itu bisa mengakses, mungkin bisa memasukkan wilayah-wilayahnya yang belum mempunyai lampu lorong. Ada kan lampu lorong, ada juga lampu jalan, ada kan beberapa ya. Apalagi ini kan lampu itu sudah beralih tadinya dari Dinas PU sekarang ke Dinas Perhubungan. Oleh karena itu saya berharap yang lokasi-lokasi yang membutuhkan namanya lampu jalan atau lampu lorong bisa saja menyurat langsung ke Komisi C supaya kita bisa tidak lanjuti di kelurahan mana, nanti kita sampaikan ke OPD yang bersangkutan bahwa masih ada bos daerah sana itu perlu dipasang barangkali lampu lorong atau lampu jalan. Iya. Itu Pak Arifin kalau di daerah Tanjung Pak itu gelap sekali Pak dari daerah Tanjung terus menuju daerah Parombong ya. Iya. Nah itu kalau malam Pak gelap gulita Pak. Nah itu bagaimana Pak Arifin? Nah inilah nanti kita akan selesaikan antara Dinas Perhubungan itu sendiri bagaimana caranya supaya bisa terang ke sana. Karena akses ke sana kan masih di bawah kalau jalan prosesnya sudah masuk barangkali sudah diserahkan ke pemerintah kota. Insyaallah mudah-mudahan pemerintah kota bisa mengadakan yang namanya lampu jalan situ. Oke, jadi kalau dari penanya yang sudah masuk nih sore hari ini ya, untuk lebih lebih jelasnya lagi itu langsung saja Pak. Itu juga bisa ya mengakses Ajama. Bisa. Ya, itu langsung saja untuk aspirasinya seperti apa gitu ya, masukannya seperti apa Pak, khususnya untuk penerangan lampu jalan ya. Nah itu langsung aja caranya seperti apa, itu mendownloadnya di Google Play Store atau juga di App Store ya. Ajang aplikasi masyarakat, ajang aspirasi masyarakat. Baik, cukup ya Pak Arifin ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan tapi kita break untuk sesaat. Baik, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kami di spesial program untuk hari ini masih bersama Parlemen dengan Pak Arifin Dengkule ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab ya Pak Arifin ya. Baik, kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya memang butuh transportasi massal. Makassar memang butuh transportasi massal. Nah sekarang saja sudah mulai macet di mana-mana karena semua orang itu pakai kendaraan pribadi nih, Pak Arifin. Silakan Pak. Jadi memang Makassar ini memang membutuhkan yang namanya sangat dibutuhkan yang namanya transportasi massal. Karena itulah salah satu tadi untuk menguraikan kemacetan. Coba kita bisa bayangkan, itu tadi saya katakan bahwa ya dalam satu rumah itu biasa karena memiliki kendaraan pribadi sampai 75 itu kan betul-betul
kalau bersamaan keluar, akses jalan yang sama, yang tetap sama, makanya menimbulkan kemacetan. Tapi kalau kita sediakan transportasi massal dengan tujuan yang sama, ya itu tadi. Dan tadinya 5 dipakai kendaraan, tinggal 1, sehingga yang namanya kemacetan bisa terurai. Iya. Oke, kemudian ada juga pertanyaan berikutnya. Adanya transportasi, saya pikir ini sedikit membantu mengurai kemacetan, ya. Nah, selain transportasi massal lagi nih Pak Arifin, hal-hal apa lagi yang lain yang bisa mengurai kemacetan, ya, khususnya di Kota Makassar nih Pak? Saya kira untuk mengurangi kemacetan, saya kira juga artinya OPD pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan bisa mengatur. Ya, koordinasi dengan OPD lain Pak, di artinya, Komisi C Pak. Iya. Karena kebetulan saya di Komisi C, mitra kami juga Dinas Perhubungan, saya biasa katakan sama mereka bahwa tolong dilihat pada jam-jam tertentu. Karena Makassar ini biasa jam-jam tertentu ada jalan-jalan yang tertentu yang betul-betul macet. Ya, saya ambil contoh di jalan Tasnin, ya kan, jam-jam tertentu itu macet. Urip Semiharjo, itu kan jalan-jalan menuju ke Barombong juga termasuk Pak? Iya, Barombong iya, termasuk jembatan Barombong itu pagi itu. Tapi kan sudah Pak, kalau sekarang ini kan ada rekayasa di daerah Barombong situ Pak. Iya. Nah, itu yang perlu disiasati. Menurut Pak Arifin gimana nih rekayasa yang ada saat ini Pak di daerah Barombong di jembatan? Saya kira dengan adanya rekayasa yang kemarin yang dikeluhkan oleh masyarakat, saya kira dengan sedikit berlahan ini sudah bisa teratasi. Dengan adanya akses yang dibuka untuk mengalihkan kendaraan ke tempat yang lain. Tapi itu jam tertentu. Dan itu saya kira berhasil itu. Nah, ini juga Pak, bukan saja di daerah Barombong, tapi juga untuk mengarah ke CPI Pak. Itu kan muter lagi Pak. Nah, itu gimana kalau dari Pak Arifin? Makanya saya bilang. Tapi kalau pada saat kemarin saya lewat juga di sana tetap macet Pak. Iya. Makanya saya bilang, apalagi kan di daerah CPI itu kan muter situ kan, apalagi kalau pagi itu kan ada pelelangan di situ juga kan. Oleh karena itu saya kira untuk salah satu juga mengakses mengurangi kemacetan adalah kesiapan petugas kita, terutama dari Dinas Perhubungan, bagaimana caranya mengatur lalu lintas sehingga kemacetan bisa terurai dengan baik. Karena beda itu kalau ada petugas yang ada di situ mengarahkan dan tidak pasti, karena ya kita ini warga biasa kadang masuk saja tidak memberikan luar, padahal seharusnya dia tidak berhenti, apalagi kalau tidak lampu merah kan begitu. Oleh karena itu dibutuhkan sekali petugas-petugas terutama dari Dinas Perhubungan, bagaimana caranya bisa ada di tempat pada jam-jam tertentu, kan bisa kita lihat kan di Kota Makassar. Apalagi nih kalau pada saat malam minggu, malam minggu weekend, malam minggunya di jalan jadinya Pak. Baik, kita masih ada pertanyaan ya. Selamat sore Pak Arifin. Sore. Ya Pak, kapan jembatan Barombong dibangun seperti di jembatan ataupun seperti jembatan kembar di Goa yang macet sekali kodong? Iya, mudah-mudahan. Ini Pak. Iya, mudah-mudahan kita lihat ini, mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar ini kan sementara pemerintah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini mudah-mudahan ada pemerintah kota usulan masuk ke ini sehingga kita bisa bangun jembatan kembar yang ada di Barombong ini, sehingga kemacetan yang sering terjadi di jembatan itu ya bisa terselesaikan dengan cepat dengan adanya jembatan lagi satu. Kita berharap itu, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk pembicaraan ke arah sana bagaimana Pak? Di pembicaraan ataupun progres untuk adanya jembatan kembar ini Pak? Saya kira memang ini yang perlu dipikirkan, karena kenapa? Kita kan sudah ada kasus bahwa setiap hari kemarin-kemarin itu kan terjadi kemacetan besar situ, bahkan orang berjam-jam sampai berapa jam. Nah, saya kira pemerintah kota ini tidak mau melihat warganya bagaimana caranya supaya bisa masuk di Kota Makassar ini tidak macet lagi. Begitupun juga kalau dia keluar. Iya, karena kita tahu yang di Barombong itu dilewati ada akses ke Kabupaten Goa dan Takalar. Iya.
Oke, jadi segera Pak ya? Segera iya. Segera juga nih harusnya ada dibangun seperti di jembatan kembar di Goa ya. Iya. Oke, itu tadi ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Anda melalui live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak Arifin. Nah kalau kita lanjut lagi nih untuk percepatan ya transportasi massal di Kota Makassar. Nah, sejauh ini di anggota legislatif sendiri bagaimana Pak untuk pembahasan dari transportasi massal ini Pak? Kalau saat-saat ini Pak? Iya. Khususnya di Komisi C Pak Arif ya. Jadi kebetulan untuk berbicara masalah transportasi sebenarnya masuk di mitra kerja kita dalam ini Dinas Perhubungan. Oleh karena itu kita berharap dalam hal ini mudah-mudahan di tahun anggaran di 2023 mudah-mudahan Dinas Perhubungan bisa menganggarkan sehingga yang namanya transportasi massal yang selama ini kita idam-idamkan di Kota Makassar bisa terrealisasi. Walaupun dulu sudah diindikan waktu periode pertama Pak Wali Kota kita bahwa ada yang namanya PT Smart. Itu kan transportasi massal sebenarnya juga. Cuma ya pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana sehingga gagal. Tapi kita berharap mudah-mudahan di periode kedua Pak Wali Kota kita ini bisa menyediakan yang namanya transportasi massal yang ada di Kota Makassar. Pak, kalau kita lihat ya, ini ada transportasi massal. Nah, ini kan juga kita ada angkutan kota nih di Makassar ya, PT. Yeah. Nah, apakah ini tidak tumpang tindih keberadaannya atau seperti apa Pak Arifin? Sekira kalau kita mau katakan tumpang tindih ya mudah-mudahan tidak, karena ini tinggal bagaimana OPD yang artinya dinas yang terkait bisa mengatur jalur-jalur tertentu. Saya kira yang namanya angkutan massal ini saya kira mungkin ya itu tadi kita bikinkan halte-halte tertentu sehingga tidak saling baku singgungan. Iya. Sekira begitu. Oke, jadi memang harapannya dengan adanya transportasi massal bisanya ke depan gitu Pak Arifin. Yeah. Dengan adanya angkutan kota juga di Kota Makassar, itu memang seperti apa Pak kira-kira kalau dari Pak Arifin? Jadi kalau dengan adanya transportasi massal itu yang tadi bahwa yang selama ini yang selalu dikeluhkan warga Makassar bahwa kemacetan ya bisa terurai dengan adanya transportasi massal ini. Iya. Oke. Baik, ya itu ya Smart Listener seperti yang diinformasikan oleh Pak Arifin tadi bahwa untuk adanya upaya percepatan transportasi massal di Kota Makassar ini hal yang perlu dilakukan ya, khusus untuk mitra dari Komisi C. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Makassar ya Pak? Iya. Dinas Perhubungan Kota Makassar dan juga Dinas Perhubungan, Dinas PU kalau mitra kerja ya. Iya. Dinas Perhubungan dan juga Dinas PU Kota Makassar. Baik, sekali lagi Smart Listener untuk Anda yang juga ingin bertanya di sore hari ini kami masih menantikan Anda untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Pak Arifin, untuk saat ini kan seperti informasikan tadi ada beberapa rangkaian kegiatan ya yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Makassar. Salah satu hal yang dilakukan untuk saat ini adalah Banggar ya. Nah, ini untuk progresnya ini seperti apa Pak untuk Banggar yang dilakukan untuk saat ini Pak? Jadi kan kita tadi baru membicarakan masalah Banggar untuk ke depan tahun anggaran pembahasan anggaran 2023. Salah ini kan baru tadi. Nanti kan kita berlanjut besok, kita bisa melihat nanti setelah masuk di pembahasan KUHP untuk di komisi, nanti kita bisa lihat secara detailnya apa yang ada di situ, OPD ajukan ke mitra kerjanya masing-masing. Disitulah nanti kita lihat apakah pemerintah kota menganggarkan ini, iya kan? Begitu. Tapi kalau sebabnya dari kemarin Pak, dari beberapa reses yang dilakukan, itu kan ada beberapa program prioritas yang diusulkan Pak. Adakah yang memang itu juga menjadi hal yang urgent untuk dilakukan begitu Pak, dan ada untuk anggarannya Pak? Iya, jadi biasanya kan begini. Itu kan untuk pembahasan di anggaran 2003 kan ada kan namanya kan kemarin kalau di tingkat kelurahan ada kan namanya musrembang. Untuk kegiatan 2023 itu kan dimusrembangkan di 2022.
Itu kan ada beberapa usulan-usulan dari bawah. Begitu juga anggota DPR punya ada hasil reses, itu yang di-combine. Sehingga ada memang beberapa skala-skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, oleh karena itu di Banggar nanti kita lihat, macam saya di Dapil 5 Mamarita, saya apakah hasil reses kemarin saya dengan teman-teman ini ada masuk tidak skala prioritas untuk di daerah pemilihan saya. Itu yang perlu kita lihat. Kalau ada ya alhamdulillah, berarti kan pemerintah kota melihat bahwa memang layak untuk dilaksanakan pembangunan di situ. Iya. Oke. Baik, ini masih dalam tahap pembicaraan gitu Pak ya. Ini kira-kira berapa hari ke depan Pak untuk rapat Banggar ini? Untuk rapat Banggar itu sendiri kita rapat dulu 3 hari, setelah itu masuk di komisi baru lanjut lagi Banggar. Oke, itu lanjut lagi ya. Iya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi untuk upaya percepatan transportasi massal di Kota Makassar. Nah, untuk dari beberapa hal yang sudah kita perbincangkan dari Pak Arifin nih, apa yang menjadi closing statement Pak Arifin, khususnya untuk percepatan transportasi massal di Kota Makassar, Pak? Sekira tidak ada jalan lain. Pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan yang namanya transportasi massal di Kota Makassar. Dengan adanya transportasi massal ini, sekira Makassar bisa menghindar dari yang namanya kemacetan. Oke, jadi itu ya smart listeners, untuk permasalahan lalu lintas kemacetan ini harus segera dicarikan solusi, karena masalah lalu lintas dan transportasi ini bisa berimbas di sektor lainnya ya, seperti untuk sektor ekonomi dan juga bisnis. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Arifin sudah hadir di studio Pak. Iya, makasih sama-sama. Iya, dan smart listeners, demikian untuk perbincangan saya bersama dengan Bapak Arifin Dengkule, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi C. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan Pak, ya, sehat-sehat ya Pak. Ya. Baik. Dan smart listeners, demikian untuk perbincangan saya untuk hari ini. Sekali lagi saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Pak Arifin di sini. Kami berdua pamit. Sekali lagi selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.